sampai di situ nih Barai, tidak sampai di situ. Orang-orang kafir itu mencambuk orang-orang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya semuanya. Terima kasih buat kalian yang udah mampir di channel ini lalu mutusin buat ngeklik video ini. Hatur nuhun, kalian keren pisan. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang sebuah cerita menarik, kisah sahabat Rasulullah SAW tentang perjuangannya mempertahankan akidah. Dan ia juga merupakan manusia pertama yang mengumandangkan azan di dunia ini. Siapa dia? Yaps, beliau adalah Bilal bin Rabah. Gimana gak menarik nih Baraya? Beliau ini merupakan mantan budak, hamba sahaya, seorang pemimpin tokoh kafir Quraisy pada masa itu. Banyak hinaan, cacian, makian, hingga siksaan yang menghujamnya. Tapi dia tetap teguh dengan keimanannya. Oke, sebelum lanjut ke kisahnya, aku izin menginformasikan nih bahwa kisah tentang perjuangan sahabatnya Rasulullah Bilal bin Rabah ini aku baca dari salah satu website yaitu kisahmuslim.com. Kalian boleh cari ya. Dan sebelumnya aku juga ingin memohon maaf apabila ada informasi yang kurang tepat ataupun salah. Kalian boleh tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Cekidot. Bilal bin Rabah lahir di daerah As-Saroh sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak berkulit hitam yang tinggal di daerah Mekah. Dan karena ibunya ini, sebagian orang menyebut Bilal sebagai Ibnu Saudah atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura atau kota Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdudar. Nah, setelah ayahnya meninggal, ayah dari Bani Abdudar ini nih Baraya, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, salah satu tokoh penting kaum kafir Quraisy. Nah, dari sinilah penyiksaan demi penyiksaan itu dimulai. Setelah kota Mekah diterangi oleh cahaya agama baru dan Rasulullah SAW mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, nah, Bilal ini termasuk orang yang pertama memeluk agama Islam. Dan pada saat itu hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya memeluk agama baru itu, seperti Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abu Thalib. Orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abu Thalib, mereka memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi, orang-orang yang tertindas atau mustada'afun tidak memiliki siapapun yang dapat membela mereka, sehingga kaum kafir Quraisy terus menyiksa mereka tanpa belas kasihan. Mereka ingin menjadikan penyiksaan itu sebagai hukuman untuk mereka yang mengikuti ajarannya Muhammad SAW. Bilal bin Rabah terus disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Biasanya nih, pada saat matahari tepat di atas ubun-ubun kepala dan padang pasir Mekah ini berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, kaum kafir Quraisy itu membuka baju orang-orang muslim, lalu memakaikan kepada mereka baju besi. Bisa dibayangkan begitu panasnya, dan mereka membiarkan orang-orang muslim terbakar dengan teriknya matahari yang semakin menyengat. Dan tidak sampai di situ nih Barai, tidak sampai di situ. Orang-orang kafir itu mencambuk orang-orang muslim sambil memaksa mereka untuk mencaci maki Muhammad SAW. Orang-orang muslim yang saat itu sudah tidak kuat, sudah tidak tahan dengan semua siksaan itu, terpaksalah mengikuti semua yang diperintah oleh kaum kafir dengan hati yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi nih, Bilal bin Rabah tetap kuat, tetap sabar, karena baginya siksaan itu masih terasa ringan nih Baraya.
terasa ringan daripada cintanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perjuangan di jalannya. Orang yang paling sering menyiksa Bilal bin Rabah adalah Umayyah bin Khalaf beserta para algojonya. Mereka menghantam punggung Bilal bin Rabah dengan cambuk. Tapi Bilal hanya berkata, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Umayyah dan para algojonya menindih dada telanjang Bilal bin Rabah dengan batu yang besar dan panas. Tapi Bilal hanya berkata, Ahad, Ahad. Mereka terus menyiksanya tanpa henti. Dan Bilal hanya berkata, Ahad, Ahad. Mereka menyiksa Bilal bin Rabah dan memaksa Bilal untuk memuji Lata dan Uja yang saat itu adalah sesembahannya mereka. Ikutilah kami, ikutilah apa yang kami katakan. Bilal pun menjawab, lidahku tidak bisa mengikuti apa yang kalian perintahkan. Mendengar hal tersebut nih Baraya, mereka semakin menyiksa Bilal bin Rabah tanpa henti. Umayyah mengikat leher Bilal bin Rabah dengan tali yang kasar dan menyuruh orang-orang yang tidak berbudi dan anak-anak untuk menyeret Bilal bin Rabah mengelilingi Abtah Mekah. Bisa dibayangkan. Tapi Bilal tetap memuji Allah dan Rasulnya. Dan dia begitu menikmati semua penyiksaan itu. Seraya berkata, Ahad, Ahad. Suatu ketika, Abu Bakar mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda untuk harga dari seorang Bilal ini. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak mau membayarnya. Akan tetapi Abu Bakar setuju. Dan seusai transaksi, Umayyah pun berkata, sebenarnya, kalau kamu tadi menawar dengan harga 1 uqiyah saja, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya. Lalu Abu Bakar pun menjawab, dan seandainya engkau menawarkan harga 100 uqiyah pun, aku tidak akan ragu membelinya. Setelah Rasulullah SAW memberi perintah kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, lalu sahabat-sahabatnya pun pergi dari kota Mekah ke Madinah beserta Bilal bin Rabah. Bilal hidup dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang yang kerap menyiksanya dahulu. Kini, ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk Nabi sekaligus kekasihnya Rasulullah SAW. Bilal mengikuti Rasulullah kemanapun ia pergi. Dan setelah Rasulullah SAW selesai membangun Masjid Nabawi dan menetapkan azan, maka Bilal lah yang ditunjuk pertama kali oleh Nabi untuk mengumandangkan azan atau muazin pertama dalam sejarah Islam. Biasanya, setiap seusai Bilal mengumandangkan azan, Bilal menghadap ke arah pintu rumah Rasulullah SAW seraya berseru, Hayya 'alal sholati, hayya 'alal falah. Mari melaksanakan sholat, mari menuju kemenangan. Dan setelah Bilal melihat Rasulullah keluar, Bilal pun langsung mengumandangkan iqomah. Di suatu waktu diceritakan bahwa Bilal menyertai Rasulullah SAW dalam perang Badar. Bilal menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah memenuhi janjinya dan menolong para tentaranya. Ia melihat para petinggi Quraisy pada saat itu, Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal tewas. Mereka tersungkur berkalang tanah dengan berlumuran darah karena tusukan tombaknya kaum muslimin yang mereka siksa dahulu.
Ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, beliau berjalan di depan pasukan hijaunya bersama dengan sang pengumandang langit, Bilal bin Rabah. Ketika memasuki Ka'bah, Rasulullah SAW ditemani oleh 3 orang sahabatnya, yaitu Utsman bin Tolha, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Rabah, sang muadzinnya Rasulullah SAW. Dan tibalah pada waktu zuhur. Semua orang, ribuan orang ya pada saat itu berkumpul di dekat Rasulullah SAW. Termasuk orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam saat itu, baik dengan suka hati maupun terpaksa. Semuanya melihat pemandangan yang agung itu. Lalu Rasulullah SAW memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan kalimat tauhid itu. Mendengar perintah Rasulullah SAW, Bilal langsung dengan senang hati untuk melaksanakan perintah tersebut. Lalu dia naik ke atap Ka'bah dan mengumandangkan azan dengan suara yang bersih dan jelas. Ribuan mata memandang ke arahnya. Ribuan lidah mengikuti kalimat-kalimat yang dikumandangkannya. Dan Bilal menjadi muadzin tetap Rasulullah SAW sampai Rasulullah wafat. Dan sejak kepergiannya Rasulullah SAW, Bilal hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari. Dan tiap sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, beliau tidak sanggup melanjutkannya. Beliau menangis terseduh-seduh. Begitu juga dengan orang-orang muslim yang ikut mendengarnya. Semuanya menangis dengan tangisan yang pilu. Tapi bagaimana gak menangis nih Mbak Raya? Kita aja yang belum pernah melihat secara langsung bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana perjuangannya beliau mempertahankan agama ini, agama Islam. Merasa rindu pada beliau, apalagi mereka yang tiap hari suka, duka, canda, tawa, semua mereka lewati bersama. Oleh karena itu, Bilal meminta kepada Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin, agar dia diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan Bilal juga memohon izin kepada Abu Bakar untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan ingin berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Abu Bakar yang saat itu merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Abu Bakar sekaligus mengizinkannya untuk keluar dari kota Madinah. Tapi Bilal bin Rabah tetap bersikeras dan ia berkata, "Jikalau engkau dahulu membeliku hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, maka engkau boleh menghentikan aku untuk tidak keluar dari kota Madinah. Akan tetapi, jika engkau dahulu memerdekakanku hanya karena Allah, maka izinkanlah aku bebas menuju kepadanya." Lalu Abu Bakar pun menjawab, "Demi Allah, aku dahulu membelimu hanya karena Allah dan aku memerdekakanmu juga karena Allah." Lalu Bilal pun menyahut, "Kalau begitu, aku tidak akan pernah mau mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah SAW wafat." Lalu Abu Bakar pun mengabulkanlah permohonan Bilal, dan Bilal meninggalkan kota Madinah dengan pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar. Bilal tinggal di daerah Daraya yang tidak jauh dari kota Damaskus pada saat itu. Dan Bilal benar-benar tidak mau mengumandangkan azan, hingga datanglah Umar ibnu Khattab ke wilayah Syam.
yang kembali bertemu dengan Bilal radhiyallahu anhu setelah terpisah cukup lama. Umar yang saat itu sangat merindukan pertemuannya dengan Bilal bin Rabah. Ia menaruh penghormatan yang sangat besar untuk Bilal. Sehingga ketika Umar mendengar nama Abu Bakar As-Siddiq disebut, ia langsung menimpalinya dengan yang artinya, Abu Bakar adalah tuan kita dan telah memerdekakan tuan kita, maksudnya Bilal. Pada saat pertemuan itu, sejumlah sahabat mendesak Bilal untuk mengumandangkan azan di hadapan Al-Faruq, Umar bin Khattab. Ketika suara Bilal yang nyaring itu terdengar kembali mengumandangkan azan, Umar yang saat itu tidak sanggup menahan tangis, ia pun menangis terseduh-seduh, diikuti oleh para sahabatnya. Hingga janggut mereka basah nih Baraya. Suara yang nyaring Bilal itu membangkitkan kembali segenap kerinduan mereka pada masa-masa kehidupan di Madinah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Bilal, sang pengumandang panggilan langit itu, menetap di kota Damaskus hingga beliau wafat. Nah, Baraya, kisah tentang perjuangannya Bilal bin Rabah ini mengingatkan kita akan keteguhan hati, istiqomah di jalan Allah. Bilal mengajarkan kepada kita bahwa keteguhan hati dan keimanan itu tidak bisa dibeli dengan harta duniawi. Meskipun disiksa di bawah terik matahari, Bilal tetap teguh akan pendirian tauhidnya. Siapa sangka Bilal yang dulunya hanya seorang hamba sahaya, kini namanya terkenal di seluruh dunia, bukan hanya di bumi, tetapi juga di langit. Nah, Baraya, sampai di sini saja tentang kisah perjuangannya sahabat Rasul Bilal bin Rabah. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe ya, jangan lupa ya, biar kalian gak ketinggalan info dari kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.